Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan, kesempatan di hari yang ke-23 ini, di saat mungkin banyak tetangga atau mungkin bahkan orang di rumah dari bagi lebaran capek tidak pergi sholat subuh di rumah capek kan. Ada kita, ada ini senyum-senyum kebetulan mungkin keluarganya atau tetangganya. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatul lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Ada semua bersama dirinya Nabi Muhammad. Sisa kita mau diikuti atau tidak, dan kalau diikuti sudah pasti selamat, dan kalau tidak diikuti tidak ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul bilang Ustaz Sapri ini panggilan mendadak. Saya ditelepon 15 menit sebelum imsak dan dikasih tema 15 menit juga sebelum imsak. Suka ini membebek. Jadi semoga Allah mudahkan semuanya. Semoga ilmuku ini fresh di kembali, insyaallah. Berdasarkan tema yang dikasih adalah sholat tahajud. Perlu diketahui Pak Ibu, datang di masjid dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalau Ramadan sampai tarawih, itu status tak begitu masuk di dalam masjid namanya tamu. Tamu apa? Tamunya Allah. Karena apa? Al-masjidu baitullah. Masjid itu rumahnya Allah. Jadi apa bedanya Ustaz? Baitullah yang di Makkah sama Baitullah yang di sini? Jelas beda. Sholatnya di sana berkali-kali lipat, satu kali sholat, di sini satu kali. Cuma mungkin gambarannya kalau mau secara umum, kalau dilihat orang-orang atau manusia pada umumnya, ada orang banyak rumahnya, tapi rumah yang terbaik yang tempat tinggal. Biasa datang kalau datang ke rumah yang di Telo, kita tahu ini namanya tamu. Akan tetapi posisinya Allah tidak sedang berada di dalam rumah, akan tetapi Allah selalu ada di sekeliling kita. Kemudian ini kalau kita datang sholat subuh, sholat duhur, asar, 5 waktu ini sampai tarawih, status tak memang tamu secara umum. Akan tetapi kalau mau menjadi tamu secara khusus, karena itu sholat, begitu takbir kita sudah menjadikan status kita sebagai orang yang menghambakan diri dalam artian jadi tamu. Biasa kalau ada tamu, selain untuk silaturahmi biasanya ada perlunya. Nah, cuma kita ini hamba, jelas ada perlu tak? Apa perlu tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perlu tak? Karena apa? Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu juga aku memohon pertolongan. Ini perlu tak begitu makan dari Allah Akbar. Kita sudah menjadi tamu. Ini secara umum. Akan tetapi kata ulama, ada tamu secara khusus, yang mana itu tamu yang ketika ia menyempatkan waktunya di sepertiga malam untuk mendirikan sholat. Maksudnya bagaimana? Ini yang dimaksud dengan sholat tahajud. Ustaz, bagaimana itu sholat tahajud? Apakah harus tidur atau tidak? Kalau kata ulama secara umum, tahajud itu harus tidur dulu, meskipun hanya 5 menit. Tidur tak dulu lagi, tidur 5 menit pagi mau tahajud. Itu sudah dihitung tidur. Yang jelas tidur itu ketika pikiran, hati tidak jalan. Bagaimana orang tidur? Tidak ada dunia, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidur, kehilangan kesadaran. Jadi tidur, meskipun 5 menit. Apa bedanya kalau misalnya Ustaz ada masjid atau sini masjid
misalnya adakan sholat tahajud misalnya. Saya tidak tidur, Ustaz. Bisa saya ikut juga kalau ternyata di masjid sholat tahajud? Jawabannya boleh. Akan tetapi status di situ bukan melaksanakan sholat tahajud, akan tetapi qiyamul lail, berdiri untuk menegakkan malam-malamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahajud tidur dulu. Ustaz, susah bangun. Nah, ini yang jadi masalah ini. Karena penyakitnya manusia al-utu wa tirau. Nah, ini yang jadi penyakit. Bahkan ada yang guru, kalau ada orang susah bangun sholat subuh saya kami tahajud. Nah, ini kan mungkin bulan puasa jadi masih ramai. Nanti di luar bulan puasa dia kalau masih ada semua di sini atau tidak. Saya bilang guru, kalau ada orang susah bangun meskipun dia sholat subuh, misalnya bangun ini tapi berat matanya, ketahuilah dua hal yang dilakukan setan selain meniup-niup mata dan kencing mata, tapi tidak berbentuk anjing. Kalau mungkin berbentuk anjing baru di tempat tidur. Jadi pasangan Arab ini gunanya HP-an. Ini niat dulu, niat mau sholat tahajud pasang alarm. Misalnya kalau sepertiga malam itu jam 2, Ustaz bersama lagi jam 2 ke barat, kalau mau mulai belajar sholat tahajud jangan langsung jam 2. Boleh sebenarnya Pak Ibu melaksanakan sholat tahajud jam 3:30, boleh, atau jam 4 juga boleh, untuk membiasakan dulu melatih. Kalau ternyata ini bisa jadi ternyata selesai 3:30, kasih naik sini jam 3:15. Naik jam 3 sampai jam 2. Kalau ini sudah terbiasa, tidak perlu lagi alarm, bangun sendiri dia tidur. Yang jelas sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika sebelum itu baca kul semua, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, doakan semua orang muslim, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, setelah itu kan, ya Allah kasih pahala jam 2 mau sholat tahajud. Kalau kuat itu niat, maka ada saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan cara supaya bangun. Apakah mau jadi bangun kencing atau tiba-tiba mimpi gatul langsung bangun? Boleh. Itu merupakan cara-caranya Allah. Itu yang masalah kalau dikasih bangun pagi kencing dan pikir lagi tidur. Kalau itu kan tidak niat sih. Jadi niat dulu. Kapan ini sudah jalan, niatnya sudah bagus, maka insya Allah ini selalu memberikan jalan kepada hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Karena apa? An-niyatu bimakna al-qasdu. Niat itu maknanya maksud. Ya Allah, sebentar ini saya mau tidur pulang sedikit sebentar supaya mau sholat tahajud. Makanya diturunkan dalam Al-Quran di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, ini yang berselimut. Yang dimaksud sebenarnya di sini adalah Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika diartikan secara umum kita semua kena. Karena apa? Tidur. Yang namanya berselimut tidur. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang tidur atau yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangun biar sedikit, bangunlah untuk sholat meskipun sebentar. Ustaz harus 8 rakaat? Tidak, biar 2 rakaat dulu. Rakaat pertama misalnya kalau qul huwallahu sama qul a'udzu birabbin nas, itu tidak perlu dipanjang. Yang jelas mau itu dulu. Ustaz mau ya tapi ini yang kalau ada tapinya dan tidak jadi. Pokoknya mau gak? Nabi pakai tapi. Kalau ada kata mau, insya Allah bukakan jalannya. Kemudian yang namanya tadi Ustaz Syafri, wa minal laili fatahajjad bihi. Wa minal lail, di situ lail artinya malam. Jadi kalau ada namanya di sini Ibu Laila, malam itu. Ibu Laila sini malam. Ibu Leli juga malam. Ibu Lili ada. Malam semua itu artinya. Nah, kenapa malam? Lahir di malam. Kenapa malam? Ini masalah kalau bilang kali ini malam.
Laila, Leili, Dili, malam itu semua artinya dalam bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Fatahajjad bihi. Yang saya maksud tadi tahajud itu adalah betul-betul bangun dari tidur. Nabi itu cepat tidur jam 9 tidur. Setelah itu cepat bangun. Itu nasihatnya Nabi. Kalau mau kita tahu Nabi tidur, kemudian kurang lebih setelah sholat isya, setelah makan malam, kalau dia makan malam tidur. Bangun jam 2, tidak tidur nih. Sholat tahajud, sholat subuh, sholat isyraq, masuk duha. Setelah itu lagi sebelum sholat duhur jam 11 atau jam setengah 12 ada namanya qailullah atau qailullah. Tidur di sini nanti tidur, tidak tidur siang. Di sini tidur Nabi jam 11 atau jam setengah 12. Nabi itu tidur di jam segini. Kalau secara kesehariannya jam 10 atau jam setengah 11 sebelum duhur. Di sini Nabi tidur. Baru nih pas masuk waktu zuhur, Nabi baru pergi sholat. Di sini Nabi tidur. Ternyata menurut kesehatan, orang yang tidur di jam-jam seperti itu akan mendapatkan khasiat istirahat yang luar biasa ketimbang tidur siang di jam 1 bangun di asar. Ada cerita, yang asli kalau tidur. Ketimbang itu, karena apa? Allah memang yang bimbing dan Muhammad di sini begitu supaya mendapatkan kesehatan yang maksimal dan istirahat yang prima. Kemudian fatahajjad bihi nafilatan. Asa, menurut Imam Masyuti, asa di sini artinya kepastian yang peluangnya sangat besar. Kalau dilihat artinya jaminan, semoga-moga ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sembahyang tahajud itu padaku, Allah tempatkan dia di tempat yang mulia, maqaman mahmuda. Apakah di pekerjaannya misalnya, dalam karirnya, misalnya Ustaz saya ini belum kerjaan, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dia mau mungkin pekerjaannya sederhana, akan tetapi dari segi masyarakat Allah angkat derajatnya. Karena apa? Maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Kemudian wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Allah itu kalau ada orang tahajud rajin melaksanakan salat tahajud, Allah langsung bimbing adkhilni mudkhala sidqi, ke jalan yang benar. Misalnya baru satu hari baru bangun setelah salat subuh misalnya, tidur sedikit bangun, Allah langsung bimbing kesehariannya. Sebentar ke sini kembali ke sini. Mungkin itu tidak didengar secara pendengaran, akan tetapi secara kalau dipikir-pikir kita tafakur itu ternyata saya dibimbing. Kalau kata ulama di antara orang-orang yang membimbing, karena sebaiknya setiap orang itu memiliki guru. Kalau kata ulama Al-Azhar, apabila ada seseorang yang belum memiliki guru dalam bimbingannya, maka satu saja jalannya dulu, perbaiki selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak itu, biar masa-masa itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Perbanyak itu. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembimbing sejati. Bahkan dikatakan orang yang berselawat itu Nabi langsung yang membalas selawatnya. Jadi tanpa disadari, ini ada selalu bisikan-bisikan positif yang ada di dalam diri kita bahwa ini salah, yang kesini, yang kesini. Ada itu akan kuat sialnya kalau banyak selawat, dan terlebih lagi kalau aktif tahajud. Kemudian wa akhrijni mukhraja sidq, akan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan. Allah kasih keluar banyak utang itu kita. Allah itu akan bukakan. Siapa tahu kalau tahajud kita nggak mestinya kita yang punya utang kasih lunas dengan dulu banyak. Misalnya, sapi-sapi ini dari burung payung kalau mau kita terhindar dari utang, satu saja, janji berniat utang. Sekali lagi, kalau tidak mau punya utang, janji berniat
berhutang. Sepakati sama wanita, suami atau istri kita, jangan pernah berniat untuk hutang. Kenapa? Karena niat sebenarnya untuk hutang itu secara tidak langsung kita tidak berharap sama Allah. Padahal Allah yang maha memberi rezeki. Contoh, 50.000 uang ini beli sebentar kadokan dan 10.000 itu uang belanjaan yang aku 10.000 tidak ada. Pinjam lagi, pinjam ini berarti berharap sama manusia. Dan ada yang bilang pinjam lagi, begitu ada yang bilang seolah-olah bukan Allah yang diminta dulu ya Allah. Moga ya minta rezeki ya Allah, tidak mau kau utang dan lain sebagainya. Tapi yang ada di kepala di mana kita bisa pinjam, dan di mana kita bisa jadi dua. Ini yang ada, ini yang perlu diperbaiki menurut kami. Tapi alhamdulillah saya amalkan selama ini tidak ada tuh bisa utang, tidak ada. Utang puasa juga tidak ada, bagaimana tidak ada. Tapi itu wa jadi mukhrajah akan dikeluarkan dari sesuatu atau kondisi yang sangat sulit. Kemudian yang terakhir, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada ganggu, apakah orang jahat atau orang yang tidak menginginkan kita di tengah masyarakat, di tempat kerja, di dalam proses kita beraktivitas, ada yang tidak suka, Allah langsung yang atasi ini semuanya. Ini kalau bertahan. Kenapa? Dikatakan bahwa di sepertiga malam itu Allah turun di langit bumi. Tapi yang digambarkan bahwa Allah memang sebesar itu atau dengan wujudnya turun di langit bumi. Ada ulama yang menggambarkan bahwa dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala secara halus itu di langit bumi, maksudnya adalah Allah betul-betul memperhatikan dengan jelas siapa saja yang mampu melaksanakan sholat tahajud, sehingga Allah dapat langsung memberikannya rahmat maghfirah kepada kita. Bahkan dikatakan orang yang meminta itu, orang yang berdoa itu di dalam sholat tahajudnya bagaikan anak panah yang dilepaskan dari musuhnya kemudian tepat pada sasarannya. Apa diminta insya Allah makbul. Saya waktu mau menikah ya lewat tahajud juga, alhamdulillah tahun ini menikah kan. Rayu Allah di sepertiga malam menangis. Itu misalnya kalau mampu menangis dari suaminya ini mampu harus. Ya, inilah momennya ini kalau Allah untuk belajar itu kan mampu jadi sabu semua. Jadi ini kebiasaan mungkin agak cepat dibangun ya kalau masa sambil memanasi makanan atau sambil masak. Sempatkan tahajud 5-10 menit, 15 menit. Insya Allah apa kita minta ya Allah anakku kasih sukses nih. Ya Allah sohib sehat banyak sih. Itu karena apa? Ada fasilitas yang kasihkan gambaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Di antara sholat yang tepat untuk minta tolong adalah sholat tahajud. Kemudian yang terakhir Pak Ibu, saya ini misalnya beratkan puasa tahajud. Ada cicitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin Pak Ibu, kalau dikatakan dalam satu riwayat badannya kurus kerempeng, kulitnya rapat dengan tulang, saking kurangnya itu rendahinan. Tak jarang kalau dia jalan, tak jarang memegang tembok. Bukan bila tak suka dipegang tembok, tapi mana teliti maka saat mungkin di pelan-pelan. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah anak daripada Husain bin Ali. Ini Husain bin Ali anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sepupu sekaligus menantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dengan keterbatasan fisik yang seperti ini, kurus kerempeng, kalau jalan biasa dengan tempo. Tapi luar biasanya dikatakan dalam riwayat tersebut bahwa setiap malam ini dengan keterbatasan seperti itu, Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah apa sholat tahajudnya 100 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan 1000 rakaat tiap malam. Padahal dulu itu kalau mungkin kita dari sama jawab, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan contoh bahwa dengan keterbatasan fisik
semua ini puasa dan minggu 3 nih, kami juga lebaran, jangan terlalu pusing pikirkan kue kak, jangan fisik gorden cek rumah apa, sampai-sampai tidak pilih tarawih, utamakan dulu itu ibadah sekali. Kecuali mungkin harus dikerja untuk membantu pulang, itu boleh, untuk tidak sholat tarawih karena itu wajib. Ada sholat tarawih sunnah, akan tetapi keseharian kerja persiapan lebaran ini, kemudian tidak pernah sholat tarawih, ini yang rugi. Saya rasa itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.